Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Tambunan dengan NIM 0805 1282 328063 dari kelas L2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dengan materi pemetaan garis pantai. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu garis pantai. Garis pantai adalah batas atau kontur di antara daratan dan laut atau perairan. Ini adalah tempat di mana daratan bertemu dengan lautan atau perairan dan menciptakan batas visual yang dapat dikenali antara kedua elemen ini. Garis pantai dapat memiliki bentuk dan fitur, termasuk teluk, selat, semenanjung, dan juga pulau-pulau. Garis pantai memiliki peran yang penting dalam studi geografi, geologi, ilmu kelautan, serta dalam pengolahan sumber daya pesisir dan juga konservasi alam. Pengolahan data garis pantai melibatkan serangkaian langkah untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan memahami karakteristik dan perubahan pada garis pantai. Mungkin itu singkat penjelasan mengenai apa itu garis pantai. Setelah itu, kita dapat membuka ArcGIS. Setelah itu, kita ke file, kita add data. Setelah itu kita masukkan data yang sudah kita download. Di sini saya memakai daerah Bula di Maluku Timur. Di sini kita masukkan daerah Bula di tahun 2017. Setelah itu kita add. Kita pilih di B3 dan juga B6. Setelah itu kita add dan kita tunggu. Dan di sini kita dapat mengganti ini menjadi B3 2017 atau B17. Lakukan hal yang sama untuk yang di sini. Jadi kita ganti ini menjadi B6 2017 atau B17. Setelah seperti ini, kita lakukan hal yang sama untuk data di tahun 2023. Kita add data. Setelah itu kita ambil data Bula 2023, setelah itu kita add. Kita pilih data di band 3 dan juga B6-nya. Setelah itu kita add. Dan setelah muncul, kita dapat mengganti hal yang sama dengan penamaan B3 2023 atau B23. Lakukan hal yang sama. Di sini juga B6 2023 atau B6 23. Setelah tampilan yang seperti ini adalah hasil setelah kita mengubah nama-namanya. Selanjutnya kita dapat merectangle. Di sini kita dapat merectangle daerah kajian kita. Di sini saya merectangle di bagian ini. Selanjutnya setelah seperti ini kita ke Windows, setelah itu ke Image Analysis. Di sini kita klik semua band band 6 2023. Setelah itu B3 2023. Setelah itu B6 2017. Setelah itu B3 2017. Setelah itu setelah selesai seperti itu, kita klik kanan, kita delete. Setelah itu kita dapat unchecklist di bagian band yang tidak diklik tadi.
Dan setelah tampilannya seperti ini, kita dapat memperbesar daerah kajian ini. Setelah seperti ini, setelah kita memperbesar daerah kajian kita dapat ke menu search. Kita cari raster kalkulator. Kita pilih yang raster kalkulator spasial analisis. Setelah ini kita dapat memasukkan plot klip B6 2017-nya dikurang dengan klip B3 2017. Setelah itu dibagi plot, kemudian B6 2017 ditambah B3 2017. Kemudian di output rasternya kita dapat memilih kita dapat membuat folder baru lagi. Sini kita buat geodatabase-nya. Yang saya buat baru. Setelah itu di namanya kita dapat membuat mndwi. Baik, maaf karena kesalahan, dan untuk dapat lebih mudah mengingatnya, di sini saya buat geodatabase-nya Garpan. Di sini kita buat namanya itu mndwi 17. Setelah itu kita pilih save, kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk data di tahun 2023. Dan ini adalah tampilan setelah raster kalkulator yang di B17 ini sudah selesai tadi. Dan kita lanjut untuk di tahun 2023-nya. Kemudian di sini kita bisa pilih float. Terus B3 2023 dikurang B6 2023. Setelah itu dibagi dengan float B3 2023 ditambah dengan B6 2023. Di output rasternya kita dapat memilih di tempat yang sama seperti tadi. Setelah itu di sini kita dapat menamainya mndwi 2023. Kita pilih save. Setelah itu kita klik OK. Kita menunggu hasilnya. Untuk merubah tampilannya setelah kita masukkan rumus yang tadi. Dan ini adalah hasil tampilannya setelah raster kalkulator di tahun yang 2023.
Setelah tampilannya seperti ini, kita kembali ke menu search, ke raster calculator. Terus di sini kita untuk masukkan data MNDWI-nya dengan rumus con MNDWI 2017 kurang dari 0, 1, dan juga 0. 1, setelah itu kita lihat output rasternya, dan di sini kita menamainya dengan balu 17 karena kenapa pakai balu, karena daerah saya adalah daerah yang saya pakai adalah Balu di Maluku Utara. Setelah itu kita klik save, setelah itu kita klik OK, dan kita tunggu. Dan ini adalah tampilannya setelah dia sudah kita buat seperti tadi. Selanjutnya kita ke search kembali, kita lakukan hal yang sama untuk di tahun yang 2023 dengan yang rumus yang sama, con MNDWI 23. Setelah itu kurang dari 0, 1, 0. Di output rasternya kita bisa menyimpan dengan hal yang sama tadi dengan nama Balu 2023. Kita klik save, lalu itu kita OK, dan kita menunggu hasil outputnya sedang bekerja. Dan ini adalah setelah raster kalkulatornya keluar. Dan jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah tampilan seperti ini, kita dapat ke menu search. Kemudian kita pilih raster to polygon. Kita search. Kemudian kita klik. Kemudian di input rasternya kita dapat masukkan Balu 2017 dulu. Setelah itu di bagian simplinya kita boleh uncentang dulu. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu untuk prosesnya. Ini setelah kita raster to polygon di tahun 2017. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk di raster polygon 2023. Kita ke menu search lagi, kita pilih raster to polygon. Setelah itu di input rasternya kita masukkan Balu 2023. Di bagian simplinya kita uncentang. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita menunggu untuk raster to polygonnya selesai. Dan ini setelah raster to polygon di tahun 2023-nya sudah selesai. Setelah itu, setelah itu kita ke menu search lagi. Kita pilih features to line.
kita klik. Sini loadingnya. Setelah itu di input rasternya kita masukkan raster yang 2017. Setelah itu di XY nya ini toleransinya kita pilih buat 100. Setelah itu di outputnya dan untuk namanya kita dapat buat GP17. Setelah itu kita save, kita klik OK. Nah, setelah feature toolnya sudah muncul, lalu kita lakukan hal yang sama untuk di tahun 2023. Untuk rasternya sini kita pilih 100 dan di penyimpanannya di namanya kita buat GP23. Setelah itu save, kita klik OK dan kita tunggu prosesnya. Dan ini adalah tampilan setelah feature toolline 2023 juga sudah selesai. Nah, setelah itu kita dapat centang. Sini kita dapat melihat perubahan dari tahun ke tahunnya, yang dimana yang merah ini adalah GP 2017 dan juga warna yang lainnya ini adalah GP 2023. Setelah itu dan sebelumnya itu kita dapat mengencentang seluruhnya. Kita dapat mengencentang dulu terlebih dahulu. Jadi ini adalah hasil setelah centang seluruhnya, yang dimana GP17 itu adalah di garis yang berwarna merah dan GP23 adalah di garis yang berbeda dari warna merah, yaitu garis kuning ini. Dan setelah itu kita dapat menghapus yang tidak kita perlukan di sini, karena kita memerlukan hanya garis yang ini di bagian di sini. Itu kita dapat menghapusnya dengan menu editor, kemudian start editing, kemudian GP17, OK. Setelah itu kita matiin dulu GP 2023 nya. Setelah itu kita blok aja, kemudian kita delete. Kita lakukan yang sama sampai semua ini hapus dan menghasilkan garis, sampai semua hapus dan menghasilkan sisa garis. Kita delete. Ini adalah setelah kita delete semuanya dan menghasilkan garis ini. Inilah tampilan setelah semuanya kita delete. Ini adalah garis yang sudah kita edit dan delete. Nah, kalau ini sudah dapat save edit, kemudian stop editing. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu di GP23.
Kita bisa centang GP17 terlebih dahulu. Setelah itu kita ke editor, start editing, kita pilih GP23, oke. Kita delete. Kemudian setelah ini kita dapat save edit, setelah itu stop editing. Nah, sudah kita dapat menu search lagi. Kemudian kita cari smooth line. Terus kita search. Di input ini kita pilih GP17. Di outputnya kita bisa simpan. Jadi garis pantai 2017. Terus save. Untuk smoothing toleransinya kita buat 100. Setelah itu kita klik OK. Dan kita tunggu. Dan ini adalah ketika smooth line-nya sudah selesai tampilannya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk tahun 2023. Inputnya GP23. Di penyimpanannya kita buat garis pantai 2023, save. Dan untuk smoothing toleransinya kita pilih 100. Setelah itu OK. Dan kita tunggu. Ini ketika tampilannya sudah selesai di tahun 2023, yang dimana garis pantai 2023 itu warna hijau dan garis pantai 2017 itu warna ungu. Dan untuk lebih terlihat kita bisa ganti warnanya. Ini warna merah. Ini terlihat perbedaan warnanya. Nah, ini adalah tampilan kalau kita sudah. Setelah itu kita ke garis pantai 2017. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih open attribute table. Nah, setelah itu di sini kita bisa milih add file. Di sini kita bisa buat namanya itu garis pantai. Nah, setelah itu kita klik OK. Di bagian ini kita bisa klik kanan. Kita pilih calculate geometric.
Kemudian di progresnya kita pilih lens, ini sudah benar, dan ini di unitnya kita pilih meter. Setelah itu klik OK. Lalu kita lakukan untuk di garis pantai 23. Sini kita pilih garis pantai. Lalu kita pilih OK. Di garis pantai kita klik kanan, kita pilih calculate geometry. Pilih OK. Dan ini adalah hasilnya. Dan selesai ini setelah kita melakukan pengukuran di garis pantai, dan ini adalah hasilnya. Setelah ini kita akan melakukan layout peta. Kemudian setelah itu kita bisa ke file, terus pilih pack and insert up. Tinggal pilih landscape. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita mulai lihat peta. Dan di sini kita rapikan. Merapikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita dapat buat rectangle untuk di sini kita dapat menulis judulnya. Kemudian ini kita buat namanya. Setelah itu kita dapat rectangle lagi untuk membuat kita dapat membuat arah mata angin. Kemudian kita buat legenda, kita buat skybarnya. Setelah itu kita buat
skala, kemudian kita ke insert. Setelah itu kita ke skala teks, kita pilih properties, kita pilih absolute, lalu kita klik OK. Setelah itu kita buat rectangle lagi. Setelah itu kita ke insert, kita lanjutkan. Di sini kita sudah buat legendnya. Kemudian di sini kita membuat rectangle untuk petanya, yang dimana kita tadi ke insert terus ke data frame. Lalu kita masukkan data SHP. Baik, di sini setelah kita mengisi semuanya, membuat judul, legenda, skala, dan juga SHP-nya dan namanya. Dan di sini saya minta maaf kepada abang dan kakak. Saya tidak tahu tadi itu ada kesalahan apa yang menyebabkan data ini menjadi seperti ini gambarnya. Padahal tadi itu sudah bagus, seperti yang sebelum saya bagian rectangle membuat judul dan segala macamnya, itu dia sudah baik dan gambarnya juga sudah saya buat bagus tadi, tapi tidak tahu kenapa, dan sekarang saya tidak tahu untuk mengembalikannya lagi. Saya minta maaf kepada abang dan kakak kalau hasilnya seperti ini. Di sini saya tidak tahu untuk apa salah klik atau bagaimana tadi, saya minta maaf. Padahal tadi saya sudah menyelesaikannya dengan baik, tapi di sini sudah kembali, tidak bisa kembali seperti tadi. Sekali lagi saya minta maaf kepada abang dan kakak. Baik, di sini sebelum memberikan kesimpulan dan saran, saya ingin menjawab pertanyaan mengenai kenapa hanya band 3 dan 6 saja yang digunakan dalam pengolahan pemetaan garis pantai ini. Karena seperti yang sudah kita lihat itu di pengolahan datanya, ini sebenarnya tadi itu ada gambarnya itu kenapa di garis pantai 2017 dan 2003 karena di band 3-nya itu adalah green, yang dimana garis pantai 2003 yaitu yang menjadikan sensitivitas terhadap vegetasi, band yang sangat sensitif terhadap vegetasi, terutama vegetasi pantai seperti mangrove. Dengan demikian, tidak bisa memetaskan batas vegetasi yang seringkali berdekatan dengan garis pantai, yang dimana dapat membedakan antara daratan dan juga air. Band ini juga membantu membedakan antara daratan dan air, terutama di daerah pesisir yang memiliki perbedaan kontras yang cukup jelas, dan dimana band 6-nya itu penetrasi awan. Band ini memiliki kemampuan penetrasi awan yang lebih baik dibandingkan band lainnya, sehingga memungkinkan memperoleh data yang lebih akurat, terutama di daerah yang seringkali tertutup awan. Dan pertanyaan kedua itu ada kenapa hanya menggunakan Landsat 8? Jawabannya itu karena Landsat 8 merupakan salah satu satelit penginderaan jauh yang paling banyak digunakan di berbagai aplikasi termasuk pemetaan garis pantai. Beberapa alasannya itu kenapa Landsat 8 digunakan adalah yang pertama itu resolusi spasial yang baik, kedua ketersediaan data, ketiga multispektral, keempat frekuensi pengambilan data. Mungkin sekian untuk menjawab pertanyaan. Dan di sini saya sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memberikan kesimpulan dari video ini, yang dimana dalam video kali ini
seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan BEM 3 dan BEM 6, kesimpulan yang dapat saya ambil dari berdasarkan informasi perubahan iklim dan kondisi geografis yang ada di Maluku Timur tersebut di daerah saya itu yang saya uji, kita dapat mengambil beberapa dugaan awal mengenai perubahan garis pantai yang mungkin terjadi. Yang pertama itu erosi pantai, yang kedua itu sedimentasi, dan ketiga itu perubahan morfologi pantai. Ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi garis pantai yang itu, yaitu yang pertama ada kenaikan permukaan air laut, yang kedua gelombang besar dan badai, yang ketiga arus laut, keempat aktivitas tektonik, kelima aktivitas manusia. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya ambil, dan juga saran yang dapat saya berikan adalah semoga praktikum kedepannya dapat berjalan lebih baik dan lebih kondusif lagi, yang dimana praktikan tidak banyak memberikan keributan yang dapat mengganggu praktikum kita. Dan semoga kedepannya praktikan juga lebih mengerti untuk dapat memahami lebih cepat bagaimana pengolahan data supaya tidak tertinggal ataupun menjadi kendala lain-lainnya. Mungkin sekian kesimpulan, saran, dan juga jawaban yang sudah saya berikan. Di sini saya ingin mengakhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf akan kesalahan saya tadi, abang kakak, mengenai gambar di grid itu. Padahal saya sudah memberikan yang terbaik tadi untuk di foto grid itu, tapi tiba-tiba hilang dan itu nggak tahu kenapa berubahnya seperti itu. Saya minta maaf, dan saya juga minta maaf akan kesalahan dari tutur kata ataupun kalimat kata yang saya ucapkan di video ini. Saya minta maaf. Saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.